Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah senantiasa diberikan Allah kesehatan serta semangat dalam melakukan pembelajaran secara online atau daring di rumah. Nah anak-anak, kali ini bertemu lagi dengan Bu Vika dalam mata pelajaran yang berbeda, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita sudah menginjak bab 2, yaitu mengenai surga dan neraka. Pastinya anak-anak sudah pernah mendengar ya kata-kata surga dan neraka. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan meskipun sedikit bisa bermanfaat ya anak-anak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, jangan lupa siapkan LKS kalian, buku tulis, lalu alat tulis, supaya nanti jika ada informasi yang didapat dari pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menuliskan langsung di buku tulis. Nah, untuk LKS, anak-anak bisa mengecek materinya yang sesuai dengan LKS. Oke anak-anak, kita mulai ya. Nah anak-anak pasti sudah tidak asing lagi jika mendengar kata surga dan neraka. Kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu mengimani surga dan neraka. Yang kedua, apa sih pengertian surga dan apa saja macam-macamnya. Lalu yang ketiga, pengertian neraka serta macam-macamnya. Yang keempat, sebab-sebab orang bisa masuk surga dan neraka. Nah, hari ini kita akan belajar keempat ini tadi. Untuk yang pertama, mengimani surga dan neraka. Kita tahu bahwa kata mengimani yaitu artinya percaya. Anak-anak percaya apa tidak kalau surga dan neraka itu ada? Nah, tentunya anak-anak harus percaya ya, sebagai anak MI Tarbiyatus Syarifah yang solih dan solihah. Anak-anak harus bisa percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Mengimani surga dan neraka itu termasuk bagian dari iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang ke-5. Lalu surga dan neraka itu benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dan neraka diciptakan untuk siapa? Untuk umat Allah. Surga dan neraka itu tidak akan musnah, begitu pula para penghuninya. Jadi nak, kelak itu di surga dan neraka itu mempunyai penghuni masing-masing. Orang yang beriman, yang beramal soleh akan masuk ke surga. Serta kebalikannya, orang yang memiliki sifat-sifat tercela, yang tidak pernah menghiraukan perintah Allah, nah itu akan masuk di neraka. Surga dan neraka ini tidak akan musnah. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, kita akan belajar pengertian surga dan macam-macamnya. Apa sih pengertian surga itu? Nah, surga adalah suatu tempat kediaman di alam akhirat yang tempat itu diliputi oleh berbagai kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di surga itu berisi kenikmatan dan kebahagiaan semata. Kenikmatan di dalam surga belum pernah dilihat, didengar, maupun dinikmati oleh seseorang yang ada di dunia. Jadi senikmat apapun yang ada di dunia itu tidak akan ada di surga. Nikmatnya di surga beda dengan nikmat yang di dunia. Jika kita sudah merasakan kenikmatan yang sangat banyak di dunia, harta melimpah,
beli apapun bisa, beli semuanya bisa. Nah, itu masih kalah nikmatnya dengan yang ada di surga. Makanan seenak apapun, minuman seenak apapun, masih kalah nikmatnya dengan yang ada di surga. Surga itu disiapkan untuk hamba Allah yang bertakwa semasa hidupnya. Nah, ini sudah jelas ya anak-anak ya. Makanya kenapa kita harus berbuat baik. Kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Agar apa? Agar kita bisa masuk surga. Nah, lalu selanjutnya ada macam-macam surga. Di sini yang pertama ada surga Firdaus. Surga Firdaus ini merupakan surga yang memiliki posisi pertama dan yang paling atas. Surga ini sendiri terbuat dari emas merah. Bukan hanya itu saja, surga Firdaus ini adalah tempat bagi manusia yang menunaikan zakat, menjaga kemaluannya sehingga menunaikan amanah yang di dalam dirinya dan selalu menepati janjinya. Masya Allah sekali ya. Jadi di sini di dalam surga Firdaus ini isinya orang-orang yang sholih dan sholihah yang selalu menunaikan zakat dan menjaga kemaluan. Lalu orang-orang yang menunaikan amanah dan selalu menepati janji. Siapa yang pengen jadi orang yang menghuni surga Firdaus? Pastinya kita semua ya. Kita berdoa supaya kita semua bisa menjadi salah satu penghuni di dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Lalu yang kedua ada surga Aden. Surga ini terbuat dari intan putih, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan benar-benar beriman serta beramal soleh, banyak berbuat baik serta membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi dalam surga Aden ini isinya orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu berbuat baik. Jika dia disakiti, maka dia tidak akan membalas menyakiti. Dia akan membalasnya dengan kebaikan atau dengan bersabar. Akan dimasukkan Allah ke dalam surga Aden. Nah, lalu yang ketiga ada surga Naim. Surga ini terbuat dari perak putih. Surga ini diperuntukkan bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Lalu yang keempat ada surga Ma'wa. Surga ini terbuat dari Jabarujud hijau. Surga ini diperuntukkan bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal soleh serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya. Anak-anak, Jabarujud hijau itu apa sih? Yaitu terbuat dari batu yang sangat berkilau, yang berwarna hijau. Di dalam surga ini isinya orang-orang yang telah taat kepada Allah dan menahan hawa nafsunya. Hawa nafsu apa saja? Banyak sekali. Jika kita bisa menahan hawa nafsu saat kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, tidak marah, nah itu akan dimasukkan Allah dalam surga Ma'wa. Masya Allah sekalian anak ya. Nah, untuk yang kelima ada yang namanya surga Darussalam. Surga ini terbuat dari yakut merah. Surga ini diperuntukkan bagi orang yang kuat imannya, iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah dan beramal soleh. Nah, dalam surga Darussalam ini isinya yaitu orang-orang yang selalu sayang dengan Al-Quran, selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu orang yang selalu beramal soleh, selalu berbuat baik. Nah, ini akan dimasukkan Allah dalam surga Darussalam. Masya Allah sekali ya. Pasti kita ingin sekali masuk di dalam salah satu surganya Allah tadi. Lalu ada nomor 6 yaitu surga Darul Muqamah.
Surga ini terbuat dari permata putih, sangat bersinar sekali. Di dalam surga ini diperintahkan bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Darul Muqamah artinya itu suatu tempat tinggal di mana di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah dan tidak merasa lesu. Nah, di dalam surga Darul Muqamah ini, karena dia di dunia sudah menahan nafsunya, sudah bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur dari pemberian Allah apa saja selalu dia syukuri. Nah, dia akan dimasukkan dalam surga Darul Muqamah, dibalaskan kepada Allah di sana nanti. Dia tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa lesu, selalu tercukupi apapun. Selanjutnya yang ketujuh ada surga Al-Maqamul Amin. Surga ini terbuat dari emas. Bedanya dengan surga Firdaus tadi, kalau surga Firdaus terbuat dari emas yang berwarna merah. Nah, surga Al-Maqamul Amin ini terbuat dari emas. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang keimanannya mencapai tingkat mutakin. Mutakin itu artinya orang yang paling bertakwa, yang takwanya sudah sampai di taraf tertinggi, yaitu orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang benar-benar menjauhi perintahnya dan selalu melakukan perintahnya, yang selalu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu yang terakhir ada surga Khuldi. Surga ini terbuat dari marjan yang berwarna merah dan kuning. Apa sih Bu marjan itu? Marjan bukan sirup ya anak-anak ya. Marjan yaitu batu yang sangat berkilau. Di dalam surga Khuldi ini terbuat dari batu yang berkilau yang berwarna merah dan kuning. Kita bisa membayangkan di dalam surga ini betapa indahnya, sangat indah sekali. Semua surga yang diciptakan Allah dari 1 sampai 8 semuanya sangat indah. Masya Allah. Surga ini diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah anak-anak, Ibu Vika rasa di dalam surga dari nomor 1 sampai nomor 8, di dalam nama-nama surga tadi semuanya isinya adalah orang-orang yang bertakwa. Alangkah baiknya jika kita bisa menjadi salah satu penghuni surga tersebut. Nah, kalau kita sudah mengenal apa sih surga itu, apa sih macam-macamnya, nah sekarang kita akan belajar tentang neraka. Nah, pengertian neraka dan macam-macamnya. Neraka merupakan tempat penyiksaan yang hukumannya digambarkan dengan api. Neraka disebut juga dengan nar, yang berarti api yang menyala. Secara istilah, neraka disebutkan sebagai tempat balasan berupa siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Berikut ini adalah nama-nama neraka. Nah, sudah bisa kita bayangkan ya, jika di neraka itu sangat berbeda jauh dengan di surga tadi. Kalau di surga tadi terbuat dari emas, dari permata, dari intan, dari batu-batuan yang bercahaya. Jika di neraka ini terbuat dari api. Kita tahu sendiri, api yang ada di dunia atau yang ada di bumi ini sangat panas. Apalagi kalau yang ada di neraka, apinya selalu kekal, tidak pernah padam. Macam-macamnya, yang pertama yaitu ada neraka hawiyah. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan amal kebaikannya, yaitu orang-orang muslim, perempuan dan laki-laki yang perbuatan sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Islam, mencari rezekinya tidak halal dan riba. Ini akan dimasukkan Allah dalam neraka hawiyah. Lalu selanjutnya ada neraka jahim.
Neraka Jahim diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berada dalam kesesatan. Di dalamnya dihuni orang-orang yang musyrik, yang melakukan perbuatan syirik atau orang yang menyekutukan Allah. Jadi orang yang menyembah berhala, orang yang suka pergi ke dukun, ini akan dimasukkan Allah dalam neraka Jahim karena dia selalu berbuat musyrik atau berbuat syirik. Selanjutnya ada neraka Sakor. Neraka Sakor ini diperuntukkan bagi orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan atau tidak menaati perintah Allah dan Rasulullah. Neraka ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, orang Islam yang tidak mau berpuasa, lalu orang yang tidak mau membantu orang miskin, serta berkata batil. Nah, semoga kita tidak ada dalam salah satu di dalamnya. Karena apa? Karena kalau kita meninggalkan sholat, sudah jelas kita nanti akan dimasukkan dalam neraka Sakor. Subhanallah, kita tidak mau ya pastinya anak-anak ya. Kita milih yang surga tadi 1-8. Lalu ada lagi neraka Syair. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Orang-orang kafir adalah orang yang tidak percaya adanya Allah, yang tidak mau membaca syahadat, tidak beragama Islam, orang Islam yang tidak mau sholat, puasa maupun zakat. Jadi Islam KTP, hanya di KTP-nya saja Islam, tetapi dia tidak mau sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah mengucapkan syahadat. Nah, dia ini akan masuk dalam neraka Syair. Dan juga orang-orang yang tidak beragama Islam. Lalu ada lagi neraka Hutomah. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang-orang miskin, serta berpaling dari agama, tidak mau bersedekah maupun berzakat. Isinya di neraka Hutomah ini adalah orang-orang yang serakah, yang isinya di dunia hanya bekerja, mengumpulkan harta, tidak mau beribadah, lalu juga tidak mau bersedekah. Selanjutnya yang keenam ada neraka Lazah. Neraka ini diperuntukkan bagi iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang Majusi. Apa sih orang-orang Majusi ini? Orang-orang Majusi ini adalah orang-orang di suatu suku yang tidak mempercayai adanya Allah. Mereka akan kekal bersama iblis di dalam neraka ini. Masya Allah, kita tidak mau ya berada dalam neraka ini, karena seram sekali. Di dalamnya ada iblis, ada orang-orang Majusi, dan para pengikut iblis. Pastinya kita memilih yang di surga tadi. Lalu yang ketujuh yang sering kita dengar yaitu neraka Jahanam. Neraka Jahanam ini merupakan neraka paling dasar, yaitu paling bawah, paling panas, dan paling berat siksaannya anak-anak. Neraka ini berisi orang Islam yang melakukan dosa besar dan tidak mau bertobat sampai mereka meninggal. Jadi dia meninggal dalam keadaan yang tidak baik atau belum bertobat. Ini akan masuk dalam neraka Jahanam. Selanjutnya yang ke-8 ada neraka Wa'il. Neraka ini merupakan neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang curang dalam berdagang, yaitu yang mengurangi timbangan atau mencampur barang yang tidak layak dijual dengan barang yang bagus. Nah, biasanya sering kita temui kalau kita berada di pasar ya, Bu Vika pernah membeli gula. Gulanya harganya murah, selisihnya 1.000 sampai 2.000 dari harga aslinya. Tapi pada saat Bu Vika timbang di rumah, gulanya hanya 850 gram, selisih 150 gram. Nah, ini pedagangnya mengurangi timbangan. Nah, kita doakan orangnya semoga segera bertaubat dan tidak
dimasukkan Allah dalam neraka wa'id. Anak-anak, pastinya kita ingin menjadi salah satu penghuni surga. Ini ada sebab orang bisa masuk surga. Yang pertama yaitu orang yang suka membaca Al-Quran, baik dalam bulan Ramadan maupun dalam bulan biasa. Yang kedua, orang yang biasa menjaga lisannya dari perkataan yang keji dan kotor dan yang menyakiti orang lain. Nah, ini orang yang biasanya berkata baik-baik, yang menjaga perkataannya dari kata-kata kotor, itu akan masuk di surga. Yang ketiga yaitu orang yang memberi makan orang yang sedang berpuasa. Pada saat kita puasa biasanya kan ada orang yang membagikan takjil atau berbuka puasa gratis. Nah, ini salah satunya kunci masuk surga. Yang keempat, orang yang menjalankan puasa Ramadan, bersedekah dan melaksanakan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Semoga kita bisa melaksanakan keempat ini dan bisa bersama-sama masuk ke surga. Lalu ada sebab-sebab orang masuk neraka. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya atau orang musyrik. Yang kedua, orang yang melakukan riba atau meminjamkan ataupun pinjam uang dengan bunga yang besar. Nah, ini juga bisa dimasukkan neraka sama Allah karena dia sudah melakukan riba. Yang ketiga, orang yang suka mabuk-mabukkan, minum arak dan tidak mau bertobat sampai mati. Lalu yang keempat, orang yang memakan harta anak yatim. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Vika tentang pengertian surga dan neraka serta sebab-sebab orang bisa masuk surga dan neraka. Semoga kita bisa digolongkan dalam orang-orang yang masuk dalam surganya Allah. Tugasnya anak-anak di rumah yang pertama yaitu mengerjakan LKS halaman 23 sampai dengan 25, Romawi 1 dan 2 saja. Silakan mengerjakan langsung di LKS. Lalu yang kedua, jika anak-anak ingin masuk surga, marilah bersama-sama kita menjalankan perintah Allah dan berbakti kepada orang tua agar kelak kita bisa masuk ke surganya Allah. Lalu yang ketiga, kita harus menjauhi larangan Allah dan menghindari perbuatan tercela supaya kita juga terhindar dari masuk neraka. Lalu yang keempat tugasnya yaitu anak-anak kelas 3 harus bisa menjadi anak-anak yang sholi dan sholihah. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Vika tentang surga dan neraka di mata pelajaran akidah bab 2 kali ini. Kurang lebihnya Bu Vika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.